sebelum masuk ke ARS ini, waktu dulu emang suka komputer gitu Pak. Udah suka komputer Iya, dari SD atau dari SMP. SMP? Iya, Apa, ngegame atau apa? waktu itu ya nge-game, Game. anak warnet. Oh, jadi ini hidupnya di warnet atau gimana? Iya, pernah waktu itu bikin antivirus. Antivirus? Iya, antivirus. Jadi bener Arsnesia, tadi saya bilang hacker bener nih, bikin antivirus. Itu waktu SMP? Itu SMA. Oke. Waktu itu bikin pemesan, karena trennya kan 2017-2018 itu kayak service delivery gitu kan. Oke. Ya udah bikin aja ini galon online. Galon online. Sempat menang atau Alhamdulillah semifinal. semifinal ya, masuk semifinal. Oke. Tepuk tangan lagi dong guys. Sekarang dikerja di mana? Di PT Sahaware Teknologi Indonesia. PT Sahaware Teknologi Indonesia. Ya. Iya. Tugasnya sebagai apa di sana, Ilham? Sekarang Ilham diposisikan sebagai back-end developer. Back-end developer. Sekarang terlibat di proyek apa aja? Sekarang di MyDigiLearn. MyDigiLearn. Ya, MyDigiLearn itu digital platform. Digital platform untuk Digital learning platform. digital learning platform ya. Ini saya sempat ngintip IG-nya Ilham ya, Arsnesia. Dan ternyata hobinya apa? Main gitar. Main gitar ya. Halo Arsnesia, di sini kita akan bahas berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan. Kita akan banyak berdiskusi dengan para narasumber yang luar biasa untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini tamu kita adalah seorang alumni Ars University, seorang software developer yang juga back-end engineer yang pengalamannya cukup banyak, menarik untuk diceritakan. Inilah Kang Ilham Firdaus. Kumaha wartosna Kang? Alhamdulillah baik. Jadi Kang Ilham teh asli Bandung. Asli Bandung. Sebagai seorang hacker ya, betul ya? Software engineer kan? Iya, software engineer. Yang bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal ya, yang juga banyak dapat proyek-proyek yang luar biasa ya. Kita tahan dulu sebelum kita diskusi, nanti kita akan bahas lebih detail. Oke Arsnesia, kita akan langsung ngobrol dengan Kang Ilham Firdaus. Ya, jadi dulu alumni dari Prodi apa? Sistem informasi. Sistem Informasi Ars University ya. Wisuda tahun 2019 ya, oke. Nah, namun sebelum kita cerita tentang kuliah dan kerja, boleh nggak tahu dulu Kang Ilham dulu waktu kecil di mana, lahir di mana, sekolah di mana gitu, boleh cerita? Perkenalkan semuanya, nama saya Ilham. Saya lahir di Bandung. Terus rumah saya di daerah Cigadung. Ya, sebelum masuk ke ARS ini, waktu dulu emang suka komputer gitu Pak. Udah suka komputer ya, dari SD atau? Dari SMP. SMP? Iya. Apa, ngegame atau apa? Waktu itu ya nge-game. Game. Anak warnet. Oh, jadi ini hidupnya di warnet atau gimana? Iya. Di warnet kan, terus temen ya karena waktu dulu kan sering ada game online kan, main game online tuh. Ya terus udah gitu
Dulu apa gamenya yang dimainin? Waktu itu Point Blank. Point Blank. Point Oh, Blank. oke. Banyak cheat ya. Oke. Terus sempat ini selain ngegame bikin-bikin software gitu juga? Iya, iya. Pernah waktu itu bikin antivirus. Antivirus. Iya, antivirus. Jadi benar Arsnesia tadi saya bilang hacker benar nih bikin antivirus. Itu waktu SMP, Itu SMA. SMA. SMA atau SMK? SMK. SMK ya? Iya, SMA. SMK-nya di mana tadi? Di Medikakom. Medikakom ya. Jadi udah waktu SMK udah bikin antivirus. Dijual, Enggak, Oke. ya gratis buat dibagikan ya. dengan gratis ya. Oh, oke. Terus Mungkin ya kalau tahun 2012-an waktu itu ada antivirus lokal yang namanya tuh Aktaf, Smadav gitu. oh iya ingat saya Smada Waktu. Kalau yang punya Ilham itu Namanya itu Vermos. Jadi Vermos. ikut komunitas kan antivirus ya di grup sosmed gitu. Mm-mm. Ada komunitas software buat bikin antivirus. Ya itu di situ jadi sharing tentang virus itu gimana itu sih cara ngebasminya lah. Oke. Ada berapa banyak yang dibikin antivirusnya dulu? Sampai berapa rilis gitu nggak? Diupdate terus? Diupdate cuman beberapa kali aja sih. Oh, oke. Terus setelah itu bisa kuliah di sini gimana ceritanya tuh? Ceritanya lulus SMK, nanya-nanya ke temen itu. Kuliah di mana ya? Ya nanya-nanya kan, terus ya udah masuk aja sih ke sini. Oh, oke. Jadi ada alumni juga sih di ya abang-abangan. Oh, kalau zaman sekarang. Oke, jadi udah ada yang kenal ya Iya, alumni udah dari ada. sini ya. Terus langsung milih ini prodi sistem informasi. Nah, selama kuliah gimana? Ada yang seru-seru nggak? Ada sih banyak sih. Banyak. Apa tuh? Ya kayak waktu dulu ikut semester 5 itu ikut PKM, terus ikut PKM. ya, himpunan. PKM itu pengabdian kepada Masyarakat. masyarakat. Ya. Ya. Di mana dulu? Di Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Di Cidaun waktu itu. Cidaun. Itu di pantai ya, daerah Ya, pantai daerah ya. pantai. Pantai ya. Apa waktu itu yang dikerjakan di Cidaun? Itu yang ngebantu masyarakat juga gitu. Terus bikin suatu web aplikasi web ya buat e-commerce-nya di Cidaun itu. E-commerce-nya di Cidaun. Jadi masyarakat Cidaun itu kebanyakan apa? Nelayan. Ya. Nah, lalu dengan e-commerce-nya itu apa yang bisa ya, membantu jadi bisa mereka? Ya ngejual keluar daerah Cidaun. Menjual Produknya. tangkapan dari laut itu tadi. Oh, oke. Itu berapa lama dulu di sana di Cidaun? Waktu itu 2 minggu. 2 minggu ya? Oh, jadi 2 minggu langsung bikin aplikasinya jadi tuh ya? Enggak sih, enggak 2 minggu. Kalau aplikasi ya udah habis dari Cidaun, udah riset segala macam ya bikinlah aplikasi itu. Oke. Terus gimana tuh kesan-kesan dari nelayan yang dibantu? Ya cukup memuaskan sih. Ya, jadi mereka bantu juga. Senang ya dengan itu ya, bisa jual produknya. Kan kalau biasanya suka ke ini dulu apa kalau istilahnya tuh tengkulak ya. Oke. Biasanya suka ke situ terus tidak sesuai dengan ya pekerjaannya dia, bayarannya. Jadi dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh Ilham dan kawan-kawan, maka para nelayan di sana bisa langsung menjual produknya langsung ke konsumen ya. Iya. Jadi motong mata rantai tadi. Iya. Tengkulak tadi. Oke, sehingga mereka pendapatannya lebih besar dong harusnya ya? Iya, soalnya kan kalau ke tengkulak itu harus kayak kan ke tengkulak dijualnya harus 100 kilo. Sedangkan kalau tangkapan hari ini cuma berapa kilo kan? Jadi bisa sedikit, eceran pun langsung bisa terjual ya, nggak harus nunggu banyak. Oke. Terus sempat ikut ke lautnya juga nggak? Nangkap ikan gitu? Pernah. Pernah? Senang emang ya? Iya. Menegangkan mah. Menggetarkan. Seru sih. Sebenarnya ya bisa tahu nangkap ikan tuh kayak gini gitu. Lalu selain tadi waktu kuliah kegiatan PKM, ada lagi nggak yang kira-kira
Oke, seru sebelum dan PKM ini ikut himpunan. ikut himpunan. Ikut himpunan. Oke, kegiatannya apa aja tuh kalau himpunan? Oh, ya kalau himpunan study club, workshop kayak gitu. Study club ya? Ya, study clubnya sekarang masih lanjut tuh, Oh, masih ada. Jadi apa manfaatnya dengan ikut himpunan gitu apa kira-kira? oh, Kepake ya, nggak dengan kerjaan sekarang gitu maksudnya? ya ada kepakainya Pak. Mm-mm. Alhamdulillah. Jadi ya sebelumnya kan ikut organisasi, jadi ya di pekerjaan pun karena lingkupnya kan organisasi juga. Organisasi ya. Ya kepake-pakai. Jadi dengan ikut himpunan itu melatih mahasiswa untuk berorganisasi juga ya. Iya. Jadi kira-kira itu penting ya buat adik-adiknya ya. Tuh ya Harsnis ya, dengerin tuh pengalamannya Kang Ilham. Jadi penting buat berorganisasi selama masa kuliah. Lalu apalagi kira-kira pengalamannya yang selama kuliah? Terus ini Pak, ikutan lomba Lomba, oh lomba apa aja dulu? waktu itu, software bikin aplikasi di universitas waktu itu UGM yang Oke. ya univ-univ di Indonesia ya pada ikut itu di situ. Oke. Masih ingat nggak dulu bikin apa waktu di UGM tuh? Waktu itu bikin pemesanan karena trennya kan 2017-2018 itu kayak service delivery gitu kan. Oke. Ya udah bikin aja ini galon online. Galon online. Sempat menang atau Alhamdulillah semifinal. semifinal ya, masuk semifinal. Oke. Tepuk tangan lagi dong guys. Terus Ilham itu wisuda lulusnya tahun 2019. 19. Oke. Setelah lulus langsung kerja di tempat yang sekarang atau gimana? Enggak. Ya sempat beberapa kali bikin ya usaha kayak gitu, ngebantu kakak juga. Oh, oke. Kan kakak waktu itu usaha juga kan. Ada kaitannya dengan bidang IT juga? Sedikit sih, cuman waktu itu suruh bikin sistem kayak penjualan kayak gitu. Oke. Sistem inventory kayak gimana, terus ya itu bantu Oke, kakak. luar biasa. Jadi ini bantu kakak usaha juga dibikinkan sistem ya, oleh Ilham ya? Ya, bikin point of sale-nya. POS, point of ya. sales. Oh. Dipakai buat kakak sendiri atau dijual juga? Dipakai buat kakak. Nggak pengen dijual? Belum inilah. Oke. Setelah itu baru kerja di yang sekarang atau gimana? Di Ahdani Reka Solusi. Oke, waktu itu apa ininya kegiatannya? Itu web developer. Ya pakai bahasa pemrograman PHP, ngejain proyek apartemen manajemen gitu. Oh, apartemen manajemen, menjual apartemen atau menyewakan kamar-kamarnya? Menyewakan kamar-kamarnya, jadi kayak tenannya kayak gitu. Terus sama integrasi, biasanya di apartemen tuh ada sistem parkirnya lah, parkirnya. Nah kayak gitu, jadi diintegrasiin, nanti outputnya itu ya customer tuh bisa bayarnya tuh ya sekalian gitu. Jadi parkir ya sama satu paket itu, sama parkirnya, sama listriknya, sama segala macam fasilitasnya. Jadi kalau di apartemen itu kan bayarnya macam-macam tuh ya, itu langsung dibanding bayarnya sekalian gitu. Ya, jadi bikin sistem pembayarannya juga. Iya. Wah, luar biasa ya Ilham, sebenarnya pengalamannya udah banyak banget ya, bikin berbagai macam sistem gitu ya. Nah, setelah itu baru ke perusahaan sekarang. Iya. Oke, tapi sebelum cerita pekerjaan yang di perusahaan sekarang, cerita yang lain dulu nih, sedikit menyimpang. Ini saya sempat ngintip IG-nya Ilham ya, Harsnis ya. Dan ternyata hobinya apa? Main gitar. Main gitar ya. Boleh cerita nggak tuh hobi main gitarnya gimana? Mulai kecil atau? Mulai dari ya SD kelas 6, SMP SD. Ya kan ngelihat waktu, karena lingkungan di rumah kan banyak yang main musik. Oh, emang keluarga pemusik? Nggak pemusik, jadi main suka, semuanya? Iya, suka main itu. Semuanya main gitar atau ada main yang lain? Ada juga yang main yang lain, kayak abang main drum. Oke.
nggak bikin grup musik sendiri di keluarga? Enggak. Jadi ada abang main drum, Ilham main gitar, terus adik Adik nggak main apa-apa nggak sih. main. Terus kalau main musik, main gitar nih alirannya apa nih kalau Ilham nih? Kalau Ilham ya lebih interestnya kayak rock kayak gitu sih. Rock ya? Iya. Ya. Coba ya nanti Arsnesia bisa ngintip IG-nya Ilham. Nanti boleh ya kita tulis di sini IG-nya ya. Ucun CS89. Nanti kita tulis ya. Iya. Ada satu lagu yang saya suka dimainkan oleh Ilham. Kebetulan waktu itu saya masih SMP juga suka lagu itu gitu ya. Jadi lagu itu udah lagu lama banget tapi masih populer sampai sekarang. Boleh nanti dilihat. Sering manggung juga kalau gitar. Ya biasanya acara 17-an. Ya 17-an. Pensi. Oke, jadi ini hobi lah ya. Iya, hobi. Hobi, oke. Oke, Ham. Sekarang cerita ke pekerjaan yang sekarang nih. Ini kan banyak dari Arsnesia, khususnya untuk yang dari Fakultas Teknologi Informasi ya. Ini kan lagi belajar banyak gitu ya. Tapi saya yakin apa yang dipelajari di kampus mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang di dunia kerja. Nah, boleh nggak Ilham cerita mulai dari ini dulu? Gimana bisa bergabung dengan perusahaan sekarang? Boleh disebut juga namanya apa? Sekarang dikerja di mana? Di PT Sahawer Teknologi Indonesia. PT Sahawer Teknologi Indonesia. Ya. Iya. Tugasnya sebagai apa di sana, Ilham? Sekarang Ilham diposisikan sebagai back-end developer. Back-end developer. Sekarang terlibat di proyek apa aja? Sekarang di MyDigiLearn. MyDigiLearn. Ya, MyDigiLearn itu digital platform. Digital platform untuk digital learning platform. Maksudnya. Digital learning platform ya. Buat belajar online. Untuk belajar online ya. Nah, boleh nggak Ilham cerita sedikit lebih detail proses pembuatan platform digital itu kayak apa gitu ya? Mulai dari yang umumnya dulu sampai yang dikerjain oleh Ilham apa? Jadi di MyDigiLearn ini ya khususnya di Sahawer atau di perusahaan startup di software engineer tuh biasanya suka menggunakan metode Scrum. Metode Scrum, oke. Ya Scrum Agile atau apapun, tapi kebanyakan di software developer atau software house itu pemakai Scrum. Scrum itu gimana sih cara kerjanya? Mulai dari mana? Ada desain dulu ya? Ya dari desain. Terus? Dari desain tuh dari ini dulu Pak, dari user story dulu. User story, oke. User story. Dari stakeholder masuk ke user story. Ke user story, terus ada tim analisis sama desain, baru ke developer gitu. Oke, Ilham di developernya ya. Jadi pada saat bikin user story itu Ilham terlibat juga nggak? Terlibat juga. Terlibat juga ya. Apa yang dilakukan pada saat bikin itu? Ya, kalau itu ya biasa sih. Ketemu dengan ininya? Kalau itu enggak. Enggak. Itu biasanya dari PO. PO-nya, oke. Oke, jadi setelah ada user story, terus apa? Desain ya? Ya, desain. Baru lari ke developer. Nah, itu gimana tuh? Tadi saya dengar ada istilah apa? Waktu kita ngobrol tadi, backlog atau apa? Ya, backlog. Nah, boleh cerita nggak tuh gimana? Kalau backlog itu ya tugas-tugasnya. Ya, kumpulan-kumpulan tugas biasanya. Gitu. Jadi, biasanya backlog itu ya tugas-tugas yang ya ada rentang waktunya. Biasanya 1 hari atau 2 hari. Jadi backlog itu kayak daftar pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh setiap orang di tim itu ya? Ya. Jadi kayak Ilham ini tugasnya back-end engineer, benar ya? Back-end developer ya? Iya, back-end developer. Punya backlog yang sama nggak dengan backlognya teman yang lain gitu? Beda-beda Pak. Beda-beda, khusus untuk masing-masing ini orang ya? Iya. Nah itu gimana tuh kerjanya tuh? Ya kerjanya intinya ya harus saling bisa komunikasi kayak gitu sih. Jadi dari backlog itu Ilham langsung ngerjain, langsung di develop? Ya, tapi karena kan nggak mungkin ya satu sprint satu backlog banyak itu dalam waktu 1 hari. Jadi ada yang namanya itu sprint planning dulu. Sprint planning. Jadi sprint itu jangka waktunya lah. Jadi 1 sprint biasanya itu 2 minggu. 1 sprint 2 minggu.
Terus dalam 2 minggu itu tiap hari ketemu? Ya ketemu. Atau boleh nggak ceritain, dalam 1 hari itu ngapain aja mulai dari pagi sampai pulang kerja gitu dalam masa itu, sprint Ya, itu? kalau biasanya kok ya ini bisa untuk WFH atau yang onsite ya. Ya. Jadi pertama itu ya kita daily stand up dulu. Daily stand up, Ya, itu siapa aja yang ketemu tuh? Ya kalau di semua. Semua tim? Saya semua. Dalam hal ini ada berapa orang tim yang Ilham di project ini? 19. 19 orang. Ada ketuanya? Ada itu Scrum Master. Scrum Master-nya ada 1 ya. Jadi dia yang mimpin daily stand up. Iya. Nah, dalam daily stand up itu apa aja yang dilakukan? Yang dilakukan itu ya kita ya nge-planning hari ini tuh tasknya apa aja yang mau kita kerjakan, terus progresnya udah sampai mana. Kalau yang kemarin biasanya kemarinnya belum selesai, ya udah ya tinggal kita nyatakan progresnya sampai mana gitu. Jadi masing-masing lapor ya? Iya, melapor. Lapor mana yang udah selesai, mana belum, hari ini mengerjakan apa gitu ya. Itu setiap hari dilakukan? Iya, setiap hari. Oke. Jadi artinya betul-betul progresnya itu bisa terkontrol ya? Iya. Oke. Biasanya sesuai target nggak kalau gitu? 90% alhamdulillah sesuai. 90%? Oke. 90 ya 80. 90% ya? Oke. Dan Ilham sudah kerja di PT Sawer ini berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Dan selama 1,5 tahun itu setiap hari melakukan itu ya? Iya. Nggak bosan? Enggak. Seneng? Ya seneng. Soalnya kan bisa membangun, jadi ketika daily stand up membangun chemistry lah kalau jam. Oke, chemistry ya. Oke. Kerjanya itu 100% WFH atau ada juga di situ atau gimana ngatur itu? Hybrid. Hybrid. Jadi ya gimana? Biasanya kan kantor-kantor biasanya dari Senin sampai Kamis itu di kantor onsite. Jumat baru WFH. Oh, jadi WFH hari Jumat. Iya. Oke, Senin kantor lagi. Iya, kantor lagi. Oke. Jadi sudah berapa project yang terlibat Ilham? Kalau untuk di Sawer sekarang udah 2 project. 2 project ya. Nah, project itu tuh gimana? Dia berjalan terus atau ada masanya project itu udah berhenti gitu? Kalau di dalam kebetulan kan produk ya, jadi terus dikembangin gitu. Oke. Jadi masih memang terus berjalan ya? Iya, masih terus berjalan. Nah ini ya buat Arsnesia yang kebetulan kalian mahasiswa FTI, ini adalah cara kerja yang dilakukan oleh hampir semua perusahaan IT termasuk juga startup-startup terkenal dimanapun gitu ya. Iya. Pasti ada proses agile, ada scrum-nya gitu ya, dan ada tadi ya kegiatan daily stand up itu selalu begitu ya. Ya selalu begitu. Nah jadi kalian bisa latihan nih mulai dari sekarang gitu ya. Belajar dulu nih sama seniornya yang sudah pengalaman. Terus ada lagi nggak yang menarik yang mau diceritakan selama bekerja yang sekarang nih? Kalau sekarang ya udah sih paling itu. Ya selama bekerja alhamdulillah kan startup tuh jadi ini apa? Kita bisa tumbuh gitu. Oke. Terus bisa learning by doing lah. Oke, tumbuh learning by doing artinya memang proses belajar itu ini ya terbuka dan dilakukan terus ya. Iya. Terus kira-kira kedepannya nih rencana apa nih? Mungkin punya bayangan mau ngapain gitu? Kayak ya ada sih buat usaha gitu. Oh nantinya mau suatu saat nanti akan bikin produk kayak gitu. Bikin produk sendiri. Iya. Oke, mantap, luar biasa. Oke, kelihatannya kita perlu break dulu. Nanti setelah ini kita akan dengar lagi hal-hal yang menarik dari Kang Ilham. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya.
menjadi digital branding consultant, PR officers, content creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT consultant, sistem analis, data scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan kembali. Dan dalam sesi terakhir ini, saya akan minta Kang Ilham Firdaus untuk menyampaikan sesuatu kepada Arsnesia semua. Silakan. Untuk teman-teman Arsnesia, khususnya buat yang maba atau yang baru masuk ke jurusan sistem informasi atau khususnya di Fakultas Teknik Informatika, ya kalau bisa sehari itu ini ngoding. Oke. Walaupun hanya 1 line atau 2 line. Tiap hari coding ya? Ya minimal buka laptop. Buka laptop, oke. Terus ya manajemen waktu juga. Manajemen Dan waktu. juga jangan sering begadang. Jangan sering begadang? Iya. Bukannya kalau hacker katanya suka begadang, malah jangan ya? Jangan. Kenapa nanti ke depannya kan kita nggak tahu, ya amit-amit punya penyakit atau gimana. Oke. Ya. Itu aja sih. Udah. Ingat ya, tiap hari ngoding, tapi jangan begadang. Oke, nah terakhir, seperti biasanya, saya akan berikan sebuah t-shirt buat dipakai oleh Kang Ilham. Mangga, silakan dipakai. Langsung dipakai aja. Langsung. Oke. You are? Yes, we are. Oke, Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Ilham Firdaus yang sudah banyak memberikan inspirasi, khususnya bagi Arsnesia yang berasal dari Fakultas Teknologi Informasi. Kita akan terus berjumpa dengan banyak narasumber untuk berdiskusi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan juga karir. Dalam Futars, Create Your Future with Ars. Futars, Create Your Future with Ars.